Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Setiawan dengan NPM 22260. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang berkaitan dengan MAPS dari mulai cara penyelesaian dari litigasi maupun non-litigasi dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tentang MAPS. Yang pertama yaitu di sini ada pengertian sengketa menurut para ahli. Menurut Comja 2003 pada tanggal 14, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Lalu ada juga menurut Amriani pada tahun 2012 bulan 12, yaitu sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan terjadinya sengketa. Pada tahap pertama yaitu ada tahap prakonflik atau tahap keluhan yang dimana mengacu pada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah. Lalu yang kedua ada tahap konflik, yang dimana ditandai dengan keadaan di mana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka. Lalu yang terakhir ada tahap sengketa atau dispute. Dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu ditemukan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada suatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Lalu ada metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada negosiasi, yang dimana kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan. Jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. Lalu yang kedua ada mediasi, yang dimana pihak ketiga yang membentuk kedua belah pihak yang berselisih berpendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Lalu selanjutnya ada arbitrase, yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut. Lalu yang terakhir ada peradilan atau adjudication, yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu. Artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan. Selanjutnya ada tujuan dari APSTAR sendiri, yaitu menyelesaikan sengketanya dengan jalan berunding, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, lalu menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya, tidak berlarut-larut, lalu mempercepat memperoleh kepastian dan keadilan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa yang win-win solution. Proses negosiasi. Ada pertama yaitu tahap persiapan sebelum negosiasi dimulai. Perlunya pencermatan tentang pokok persoalan apa yang cenderung timbul
dalam konteks kerja secara umum yang memerlukan negosiasi. Yang kedua, pastikan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Ketiga, pastikan perlu atau tidaknya adanya negosiasi dalam sengketa yang terjadi. Lalu pastikan bagaimana kualitas hubungan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Lalu selanjutnya tahap pelaksanaan pada berlangsungnya proses negosiasi, yaitu menetapkan persoalan pokok yang menjadi objek sengketa dari para pihak, terus menetapkan posisi dan kedudukan para pihak dalam perundingan. Ketiga, menyampaikan argumentasi yang sistematis dan rasional dapat diterima oleh semua pihak. Lalu menyelidiki kemungkinan yang timbul dari argumentasi yang dikemukakan. Selanjutnya menetapkan proposal penawaran alternatif penyelesaian sengketa pada pihak lawan. Lalu menetapkan dan menandatangani persetujuan sebagai hasil negosiasi. Selanjutnya yaitu tahap setelah negosiasi disimpulkan. Yaitu pertama, masukkan program pelaksanaan ke dalam persetujuan yang telah disepakati bersama, lalu bentuk tim bersama untuk meninjau pelaksanaan persetujuan. Yang terakhir yaitu pastikan informasi dan penjelasan yang dapat dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya ada perbandingan antara litigasi, arbitrase, dan perundingan, yaitu proses dari litigasi ada hakim, sedangkan arbitrase arbiter, perundingan para pihak atau parties. Yang kedua yaitu prosedur litigasi sangat formal dan teknis, arbitrase agak formal sesuai dengan rules, sedangkan perundingan informal. Lalu jangka waktu dari litigasi agak lama, yaitu 2 tahun lebih, sedangkan arbitrase lumayan cepat 3-6 bulan. Lalu perundingan segera atau cepat antara 3-6 minggu. Biaya dari litigasi sangat mahal, sedangkan arbitrase lumayan mahal, sedangkan perundingan murah. Aturan pembuktian pada litigasi sangat formal dan teknis, sedangkan arbitrase agak informal, sedangkan perundingan tidak perlu aturan pembuktian. Lalu yang nomor 6, publikasi litigasi terbuka untuk umum, arbitrase konfidensial, perundingan konfidensial juga. Selanjutnya hubungan para pihak di para litigasi yaitu antagonis, arbitrase juga sama antagonis, dan perundingan kooperatif. Lalu fokus menyelesaikan pada litigasi masa lalu, arbitrase masa lalu, dan perundingan for the future. Metode negosiasi litigasi semua keras pada prinsip hukum, arbitrase sama keras pada prinsip hukum, sedangkan perundingan kompromis. Komunikasi yaitu pada litigasi jalan buntu, arbitrase juga jalan buntu, sedangkan perundingan memperbaiki yang sudah lalu. Dan hasilnya dari litigasi yaitu win-loss, arbitrase juga sama win-loss, sedangkan perundingan yaitu win-win. Lalu pelaksanaan atau pemenuhan litigasi ditolak dan mencari dalih upaya hukum, sedangkan arbitrase ditolak mengajukan oposisi pembatalan, sedangkan perundingan sukarela. Dan terakhir, suasana di litigasi itu terkadang emosi bergejolak, sedangkan arbitrase emosional, sedangkan perundingan bebas emosi. Lembaga yang efektif dalam menerapkan APS yaitu menurut saya ada BPN, ada DLH, ada Desarnas, ada BANI. Namun menurut saya yang cukup lebih efektif yang saya ketahui yaitu ada DLH dan BPN. Yang dimana di BPN ini itu jika terjadi sengketa yang dilakukan oleh masyarakat seperti ada sengketa pihak A, seperti misalnya pihak A mempunyai tanah dan ingin menjual ke pihak B, sedangkan saat terjadi pembelian itu lembaga-lembaga yang berkaitan dengan APPS tersendiri itu menurut saya sih ada banyak. Namun yang saya ketahui yaitu ada BPN dan DLH. Yang dimana DLH ini pasti sering terjadi banyak sengketa-sengketa. Seperti contohnya yaitu sengketa antara pihak A ingin menjual
tanah ke pihak B, bahwa sebelumnya pihak A mengkonfir bahwa tanah yang dijual oleh pihak A itu sepenuhnya milik pihak A. Namun saat terjadi di tengah-tengah, ada pihak C yang mengkonfir bahwa pihak C mempunyai sebagian tanah di pihak A tersebut, dan pihak C mempunyai bukti bahwa pihak C mempunyai tanah di situ dengan bukti tanah sertifikat yang menandakan bahwa pihak C mempunyai tanah itu karena sebagai harta warisan. Lalu setelah terjadi sengketa antara pihak A dan pihak C ini, mereka mengajukan mediasi ke BPN, yang dimana di sana merupakan ranah hukum, yang dimana pas di BPN-nya itu nanti pihak BPN akan melakukan pemblokiran tanah antara pihak A dan pihak C sampai masalahnya itu selesai atau sengketanya itu selesai, yang dimana nantinya itu pada saat yang BPN lakukan yaitu memeriksa terkait bukti-bukti yang valid sampai menandakan bahwa tanah ini mempunyai pihak A atau pihak C. Jika selama mediasinya itu tidak selesai, maka pihak BPN akan mengajukan ke pengadilan untuk membantu melakukan penyelesaian sengketa ini, yang dimana nantinya yang di BPN itu disebut pemblokiran, pada saat dibawa pengadilan akan disebut sebagai sita menyita. Tanah tersebut akan disita selama beberapa bulan, yaitu maksimal 6 bulan, di BPN 3 bulan dan di pengadilan 3 bulan, sampai sengketanya itu telah selesai. Lalu kesimpulan mengenai lembaga yang saya kunjungi di DLH, saya mendapat kesimpulan bahwa DLH ini ternyata cukup luas dalam menyelesaikan sengketa-sengketanya, yaitu cakupan ruang lingkupnya ada dari udara, tanah, limbah, serta pepohonan-pohonan juga termasuk, yang dimana pada airnya itu yaitu mengenai pencemaran yang dilakukan oleh orang-orang. Nantinya pihak DLH akan turun tangan dalam membantu pengolahan pencemaran agar terjadi perbaikan seperti yang terjadi di DAS, daerah aliran sungai, yang membuat daerahnya itu gampang terkena banjir karena tersumbat oleh sampah-sampah atau limbah-limbah yang terjadi di sungai. Lalu polusi udara yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mengganggu kegiatan sehari-hari aktivitas. Lalu biasanya pihak DLH ini menyelesaikan sengketanya itu lebih banyak menggunakan mediasi, karena dengan menggunakan mediasi itu lebih efektif untuk mereka. Karena mediasi juga menurut saya juga lebih gampang dalam menangani penyelesaian di bidang non litigasi, karena di dalam mediasi ini mediatornya itu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketanya, namun tidak mempunyai hak untuk memutus, sehingga para pihaknya yang memutus. Lalu terkadang di DLH juga melakukan negosiasi, yang dimana nantinya negosiasi ini yaitu semisal ada pabrik dan masyarakat merasa dirugikan oleh adanya pabrik karena pembuangan limbah atau polusi udara, maka masyarakat meminta membantu pihak ketiga yang menggunakan negosiasi. Selama proses negosiasinya itu nanti pihak perusahaan atau pihak pabriknya harus mengganti rugi kepada pihak masyarakat yang terkena rugi sesuai yang telah disepakati oleh bersama. Lalu di DLH juga sangat umum juga dengan istilah pemblokiran, yang dimana jika terjadi sengketa antara pabrik atau perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan atau mengganggu aktivitas dengan polusi atau pencemarannya,
maka pabrik atau perusahaannya tersebut akan dikenakan pemblokiran seperti blokir jam operasional atau blokir pabrik atau perusahaannya sehingga tidak bisa berproduksi sampai pemblokirannya itu selesai. Lalu pada pihak DLH jika ingin mengajukan aduan juga harus membayar biaya sebesar 50.000 minimal sampai 5 juta tergantung perkara yang diambil. Nah, perkara-perkara di DLH juga dibagi menjadi dua, ada perkara tingkat mudah dan tingkat susah. Yang dimana tingkat mudahnya itu terdiri dari seperti pembuangan sampah sembarangan atau ya polusi udara yang bikin macet. Nantinya itu pihak DLH akan melakukan peneguran atau sanksi kepada pihak yang melakukan perusakan lingkungan, sedangkan yang pihak berat itu yaitu pihak DLH bekerja sama dengan pengadilan serta penyidik, yang dimana pihak DLH ini melibatkan pidana karena yang dilakukan perkara yang di pihak beratnya itu merusak lingkungan seperti pabrik atau perusahaan yang membuang limbah ke sungai dan terjadi pembanjiran hebat, lalu penebangan hutan-hutan secara liar, maka pihak DLH bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut seseorang atau perusahaan tersebut. Sekian, jadi kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu metode penyelesaian alternatif sengketa ini di bidang non litigasi itu menurut saya lebih gampang dan lebih efisien karena dengan harganya yang murah dan prosesnya yang gampang tanpa ribet seperti di litigasi seperti pengadilan yang seperti yang kita tahu prosesnya itu ribet. Saya juga sepertinya kalau jika terjadi sengketa atau perkara mungkin akan menggunakan badan lembaga non litigasi karena tergantung biaya yang murah, cara kerja yang efektif dan efisien, dan cara kerjanya juga santai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.